Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat syukur kita jadikan sebagai pembuka. Semoga Allah SWT senantiasa menambah kenikmatan yang telah kita rasakan bersama, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam, serta dapat melaksanakan ibadah kepada Rabbul Alamin. Ini merupakan sebuah karunia dan nikmat terbesar bagi seorang hamba, di mana tidak semua Allah beri kenikmatan yang satu ini. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Semoga dengan kalimat syukur ini kita mendapatkan janji Allah seperti dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Seperti dikatakan oleh seorang ulama, ketika seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah SWT, maka tinggal menunggu janji dari Allah, yaitu Allah pasti akan menambah nikmat. Disebabkan Allah sudah menegaskan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Maka kalimat syukur ini, Bapak Ibu rahmat taala, adalah salah satu cara yang kita miliki untuk menjaga nikmat, sebagaimana salah satu cara untuk bisa menambah nikmat yang kita telah rasakan bersama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur pada nikmat Allah SWT. Di saat banyak nikmat, kemudian kita melihat kepada sisi kekurangan yang kita rasa belum kita dapatkan. Bapak Ibu rahmat taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi pengajian rutin kita di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di dalam bab taubat, kita masih di dalam hadisnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pada hadis yang ke-21. Ya, monggo bisa dibuka pada hadis yang ke-21. Ini hadisnya panjang, yang menceritakan tentang dirinya ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ya, kita baca kemarin, kita sampai pada prolog yang beliau sampaikan ketika menceritakan adanya peperangan Tabuk ini. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menceritakan, mengabarkan kepada kita semuanya tentang kisah dirinya yang dialami oleh dirinya ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ya, kenapa kok beliau bisa melakukannya, dan itu merupakan sebuah perbuatan yang nanti kita akan dapatkan bagian daripada dosa. Fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilka ghazwah. Kata beliau, di peperangan tersebut tidak ada dari kondisi-kondisi sebelumnya yang diriku, kata beliau, lebih kuat. Jadi kondisi di saat akan dilaksanakan perang Tabuk, beliau merasa sebagai orang yang sangat kuat, fisiknya lagi sempurna. Wala aysaru minni, sebagaimana sangat mudah sekali, tidak ada uzur ini, tidak ada uzur itu, tidak sakit, tidak
mungkin ada orang tuanya yang perlu dirawat, atau mungkin istrinya yang mau melahirkan, kalau bahasa kita sangat ya perkaranya mudah, artinya nggak ada hambatan dan halangan. Wallahi, jadi beliau menceritakan kondisi dirinya yang pertama kuat, kemudian mudah, jadi nggak ada yang menghalangi dirinya untuk tidak ikut serta. Wallahi ma jama'tu qablaha rakhilatain qat hatta jama'tuhuma fi tilka ghazwah. Bahkan beliau telah mempersiapkan 2 kendaraan untuk dibawa dalam perjalanan ke Tabuk. Ya, dalam perjalanan ke Tabuk. Dulu sudah kita jelaskan, ya, dari Madinah ke Tabuk itu sekitar 500 atau 600-an kilometer. Di masa itu perjalanan ima dengan jalan kaki atau dengan kendaraan yang ada pada saat itu, yaitu onta, kuda atau keledai. Dan beliau menceritakan beliau sudah mempersiapkan kendaraan, berarti segala sesuatunya sudah apa? Siap, ya, sudah siap. Tapi kenapa kok beliau sampai tidak ikut serta dalam peperangan? Ini yang nanti kita akan ambil pelajarannya, yang terkadang ada di dalam dunia kita, ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatain qad hatta jama'tuhuma fi tilka ghazwah wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa wara bi ghairiha. Lalu beliau menceritakan kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berperang, maka beliau selalu merahasiakan tujuan. Jadi beliau hanya mengumumkan kepada para sahabatnya, ya, kita akan berperang, tapi tidak dijelaskan akan memerangi siapa. Ini termasuk diantara strategi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kebiasaan beliau, selalu demikian. Dan para sahabat sami'na wa ta'na. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengumumkan ya peperangan, maka mereka sami'na wa ta'na, enggak banyak bertanya mau kemana, tidak. Dan ini termasuk di antara adab, ya, yang begitu luar biasa dari para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sedikit berbeda dengan, bahkan berbeda bukan sedikit, ya, berbeda dengan ya kaum Bani Israel yang ketika mereka diajak untuk berperang, justru mereka mengatakan, ya, silakan Anda wahai Musa dengan Harun berperang bersama Tuhanmu, ya, adapun kami berdua duduk di sini melihat, ya. Adapun para sahabat tidak. Hatta kanat tilka ghazwah, kecuali di peperangan Tabuk ini. Jadi beliau menjelaskan, wahai para sahabatku, wahai penduduk Madinah, kalangan Muhajirin dan Ansar, kita akan berperang yang melawan Romawi. Kita akan berperang melawan Romawi. Faqazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin sadid. Beliau menceritakan kondisi di kota Madinah pada saat itu, diawali dari musim. Ya, peperangan itu terjadi di musim panas yang lagi pada puncaknya, fi harrin syadid. Ya, lagi pada puncaknya, ini panasnya luar biasa. Kita tahu di di Madinah, ya, terutama di Madinah, kalau lagi musim dingin maka puncaknya nanti bisa sangat dingin, bisa sampai 52 derajat. Sebaliknya kalau lagi musim panas maka panasnya bisa sampai ya 45 bahkan lebih. Ya, di kondisi-kondisi tertentu bisa mendekati hampir 50 derajat. Ini kondisi musim yang ada di kota Madinah. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Ada 4 musim. Faqazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harin syadid. Ini untuk sedikit kita membayangkan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Dan alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya kita akan berperang, mengumumkan, padahal ini bukan kebiasaannya beliau alaihi salatu wasallam, adalah karena jarak tempuhnya yang sangat jauh. Pada saat itu, ya, ini termasuk perjalanan yang sangat jauh sekali. Safaron ba'idan wa mafazan, dan juga medannya yang
juga sangat ekstrim ya. Di saat itu tentunya belum ada jalan halus seperti sekarang, belum ada aspal dan seterusnya. Ya, naik turun lembah ya kalau di zaman dahulu. Wastaqbala adadan katsira. Dan beliau menceritakan yang ikut serta dalam pasukan tersebut itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali jumlahnya. Fajalla lil muslimina amrahum liyatahabu uhbatan ghazawhum fa akhbarahum fi wajhihim alladhi yurid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kaum muslimin ya penduduk Madinah dari kalangan Muhajirin dan Ansar ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena ini perjalanannya sangat jauh, dan itu yang menjadi alasan Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya peperangan yang akan dilakukan, yaitu akan memerangi Romawi di Tabuk. Ya, kenapa kok di Tabuk? Kalau Tabuk sekarang masuk kepada masuk di Saudi Arabia. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW itu masuk kepada Romawi, dan itu benteng yang berbatasan dengan Jazirah Arab yang dimiliki oleh Romawi, ya, oleh Romawi. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir, dan kaum muslimin yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak sekali jumlahnya, ya sangat banyak sekali. Wala yajma'uhum kitabun hafidhun yuridu bidzalika diwan. Tapi beliau alaihi salatu wasallam di masanya itu tidak memiliki diwan. Diwan itu artinya adalah kayak seperti sekarang, seperti kepegawaian ya, buku catatan kepegawaian. Jadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau perang seperti ini ya silakan, yang mau ikut, nggak dicatat namanya satu demi satu ya. Belum ada, baru ada di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Diwan itu baru ada di masanya Umar bin Khattab. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar diumumkan siapa yang mau ikut. Sehingga ini yang nanti akan disampaikan oleh beliau menjadi alasan sebagian orang munafik untuk mangkir, untuk tidak ikut serta dalam peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita seorang ketonikih ya, tidak tercatat ya, tidak tercatat. Qala Ka'ab menceritakan, faqala rajulun yuridu ay yataghayyaba ila dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Akan sebagian ada yang berkeinginan untuk tidak ikut serta. Ini kebiasaannya apa? Orang-orang yang imannya belum kuat, biasanya orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Ila dhanna anna dzalika sayakhfa bihi. Dan orang munafik selalu punya prinsip kalau beribadah itu yang ramai kelihatan, adapun ketika bisa sembunyi atau tidak terlihat oleh orang banyak, ya mereka tidak akan melakukan. Kayak seperti dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya athqalu salati ala munafikin salatu al-isya wa salatul fajar. Ya, salat yang paling berat bagi orang munafik ada dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berat secara hukum umum, ya semua salat 5 waktu itu berat bagi orang-orang munafik. Untuk datang ke masjid, untuk salat berjamaah itu berat dengan berbagai alasannya. Tapi yang lebih berat bagi mereka adalah dua salat ini, salat isya dan salat subuh. Ya tentunya kita lihat kepada kondisi zaman dahulu. Kenapa kok yang dipilih sholat isya dan sholat subuh? Ya kondisi zaman itu belum ada lampu seperti sekarang. Sehingga kalau mereka nggak ikut sholat isya pun nggak kelihatan oleh siapapun karena kondisinya gelap. Apalagi kalau sholat subuh. Ya kalau sholat subuh ya tentunya lebih gelap lagi. Itu alasannya. Yaitu alasannya. Di sini kata beliau, malam yanzil fihi wahyun min Allah. Akan tapi orang beriman tentunya menyadari sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya, tapi Allah Rabbul Alamin pasti akan melihatnya. Makanya kayak dalam surat Al-Munafiqun Allah SWT
bongkar semua ya sifat ya orang-orang munafik. Ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang dinamakan dengan surat Al-Munafiqun. Kalau kita ingin mengetahui karakternya orang-orang munafik, bisa kita membaca surat tersebut. Ya, surat Al-Munafiqun. Sebagaimana surat Al-Anfal kata para ulama adalah surat yang membongkar ya kebiasaan, sifat, karakter orang-orang munafik. Jadi kalau kita mau mengenali sifat orang-orang munafik, bisa juga membaca surat Al-Anfal. Sebagaimana surat At-Taubah. Ya, sebagaimana surat Taubah. Ya. Dan ini diambil pelajaran bahwa orang beriman di dalam beribadah kepada Allah SWT itu tidak menjadikan manusia sebagai tujuannya. Orang beriman kepada Allah SWT tidak menjadikan dalam ibadahnya orang sebagai tujuannya. Kenapa? Karena ketika kita beribadah tujuannya adalah manusia, kita nggak dapat pahala dari Allah SWT. Oleh karena itu orang beriman kalau beribadah hanya kepada Allah. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat dimanapun kita. Allah SWT mengetahui. Ya, Allah SWT akan memberikan ganjaran. Itu orang beriman prinsipnya. Makanya sering motivasi dari Nabi SAW yang mana dikaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir dalam sebuah motivasi kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan contohnya kayak seperti kita berbuat baik sama orang, sekalipun orang itu tidak memberi apresiasi kepada kita, entah itu ucapan terima kasih atau membalas, tetap kita yakin kebaikan kita itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip orang beriman. Kita lanjutkan. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabat thimaru. Ini yang keberapa berarti? Yang pertama adalah kondisi cuaca yang sedang di puncak panasnya. Kemudian yang kedua jarak tempuh yang sangat jauh. Lalu di sini diceritakan Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berperang di saat mereka sedang menunggu musim panen kurma. Dan kita tahu ya bahwa ketika cuaca semakin panas, maka hasil kurmanya akan semakin manis. Ya, hasil kurmanya akan semakin bagus. Ya, ini kan menjadi sebuah ujian tersendiri bagi ya orang-orang beriman pada saat itu. Dan ini juga pelajaran Bapak Ibu, yang mana setiap orang yang beriman kepada Allah SWT akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Am hasiba an-nas ayaqulu amana, ya, ahasiban nasu ayutraka ayaqulu amana wa hum la yuftanun. Di dalam surat Al-Ankabut Allah SWT mengatakan, apakah manusia mengira akan dibiarkan tidak diuji oleh Allah ketika dia mengikrarkan, menyatakan diri telah beriman? Itu tidak akan mungkin. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, asyaddu nasi bala'an al-anbiya. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Allah SWT akan menguji setiap orang sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin imannya kuat, maka ujiannya akan semakin berat. Kenapa? Kata para ulama, karena dalam ujian tersebut akan bisa meninggikan derajatnya, menaikkan kedudukannya di sisi Allah, sebagaimana dengan ujian tersebut akan terpilah dengan orang-orang yang imannya KW, yang imannya tidak benar.
Ya, mengaku beriman begitu diuji sudah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian Bapak Ibu. Salah satu fungsi tujuannya adalah untuk menguji keimanan kita. Maka tidak akan mungkin sekali lagi orang yang beriman kemudian dia enggak akan diuji oleh Allah. Lihat bagaimana para sahabat di saat itu. Oleh karena itu sebagian ulama menyimpulkan kisah ini, ulama sejarah menyimpulkan bahwa peperangan Tabuk ini lebih untuk membongkar aibnya orang-orang munafik. Jadi untuk bisa dilihat ini orang munafik, ini orang yang beriman. Ya, ini di perang Tabuk. Karena ujiannya yang begitu luar biasa. Kondisinya cuaca tadi sangat ekstrim, panas, lagi panas-panasnya. Ya orang kalau lagi panas-panasnya kemainnya kan rumahnya ngadem di dalam rumah. Kemudian kondisi tadi kurma sedang berbuah. Nah, tentunya kita paham sendiri, ya kita semuanya paham bahwa penduduk Madinah itu penghasilannya adalah kurma. Jadi ya petaninya, pemilik kebunnya, ketika begitu melihat ada kurma yang sedang ranum-ranumnya siap panen, insyaallah. Kemudian jarak tempuhnya sangat jauh. Jadi kalau kurma pas musim panen nggak dipanen itu rusak nanti. Ya, kurma ketika saatnya musim panen nggak dipanen nanti rusak. Dan jarak tempuh yang sangat jauh itu kan menunjukkan ini tidak menentu. Perjalanannya nanti berapa bulan, kemudian nanti peperangan akan terjadi berapa lama, kemudian nanti baliknya ke kota Madinah berapa bulan lagi. Wah, ini kurma bisa nggak ada yang panen karena ini pekerjaan laki-laki semuanya, perempuan nggak bisa karena naik ke pohon kurma kemudian memanen, kemudian nanti disortir dan seterusnya. Wah, ujian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini ujian yang sangat luar biasa yang terkadang kita diuji sedikit, mungkin dengan pekerjaan, mungkin dengan usaha, mungkin dengan keluarga, dengan ekonomi. Ya terkadang kita gagal ya. Maka kita belajar dari ujiannya para sahabat. Kita lanjutkan. Kata sahabat Ka'ab bin Malik, wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabat thimar wa dhilal fa ana ilaiha as'aru fatahazzaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Dan kata sahabat Ka'ab, kecenderungan hati saya adalah ikut serta dalam peperangan tersebut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Wa tafiqtu aghdu lika atahazzahu ma'ahu. Kemudian saya pulang, kata beliau, ke rumah ya di keesokan harinya, lalu berpikir saya akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya karena ini perjalanan jauh. Fa arji'u wa lam aqdi syai'ah. Tapi begitu sampai ke rumah sudah lupa ya. Tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Ini yang sering kadang kita itu mengalami kondisi seperti ini, yaitu kita kadang berkata dalam hati, saya akan baca Quran, ya saya akan sholat duha, ya saya akan ngaji, akan tapi setelah itu tidak dilaksanakan. Ya kalau bahasa kita itu tarsok ya, ntar besok. Dan ini penyakit, ini termasuk penyakit. Kalau nggak segera kita sadari, seringkali kita banyak ketinggalan pahala. Gara-gara cuma tadi berpikiran nanti dulu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengategorikan ya penyakit saufa ini namanya saufa kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa kita ntar besok, ngesuk maning ya ditunda. Ini termasuk diantara tipu daya setan. Ini termasuk tipu daya setan. Jadi setan dalam menggoda manusia, salah satu cara yang digunakan adalah tadi. Waktunya siapa? Omber. Peluang masih ada kayak gitu. Ini sama seperti Ka'ab bin Malik. Kata beliau, ini sudah lihat Nabi beserta kaum muslimin sudah siap-siap, yang mempersiapkan pedangnya diasah,
mempersiapkan apa? Anak panah, tombak, kemudian apa? Baju perangnya, baju besinya. Ini semuanya sudah disiapkan. Segala sesuatunya sudah disiapkan. Tapi kata beliau, engkau disit. Begitu pulang ke rumah sudah lupa. Ya tidak segera mempersiapkan. Bahkan beliau mengatakan wa aqulu fin nafsi, saya berkata dalam hati, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Sebetulnya kalau saya mau, kata beliau, saya sudah siap segala sesuatunya, mampu. Tadi di awal beliau menceritakan sudah menyiapkan 2 kendaraan. Satu dipakai untuk tunggangannya, kemudian yang satunya buat perbekalannya. Berarti sudah siap banget. Ya sudah siap. Tapi ya apa yang terjadi, kata beliau, falam yazal yatamada bi hatta istamara an-nas bin nasi al-jiddah. Sampai pada hari hanya kaum muslimin sudah menyiapkan segala sesuatu. Jadi disebutkan ya pada saat itu penduduk Madinah sudah ya kondisi mau perang. Ya, kondisi mau perang berarti mereka menyiapkan segala sesuatunya. Tadi kayak bikin anak panah, kemudian mempersiapkan busurnya, pedangnya, tombaknya, dan segala sesuatunya. Sudah pokoknya kota Madinah itu sibuk dengan itu. Ya laki-lakinya. Dan kata para ulama menyebutkan perang Tabuk ini itu diwajibkan hukumnya bagi semua laki-laki. Bagi semua laki-laki kaum muslimin, kecuali orang-orang yang punya uzur. Yang punya uzur kayak seperti sakit, buta, atau mungkin kakinya patah atau yang lainnya, itu nanti ada uzur ya, atau sudah sangat tua. Adapun bagi yang fisiknya sehat kemudian mampu, pokoknya ini wajib ya, diwajibkan. Lalu kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Sampailah di hari hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama pasukannya menuju ke Tabuk. Walam aqdhi min jihazi syai'a. Dan lagi-lagi Ka'ab bin Malik bilang, saya enggak siap-siap lagi. Jadi ada kecenderungan hatinya nang rumah baik ya, di rumah saja karena kondisinya seperti tadi, panas dan seterusnya. Ini terkadang kita alami. Ya kita alami. Kita mungkin ada waktu, ada kesempatan entah untuk ngaji atau untuk sholat berjamaah, tapi kadang kita menunda. Nanti sholat di rumah juga bisa. Ya kalau nanti kadang pakai alasan lagi. Ya kalau nanti rumah nggak ada yang sholat, ya nanti gimana ngajarin anak, ngajarin istri. Kalau alangkah indahnya kalau sholat berjamaah bersama keluarga, yang jadi imam adalah ayahnya, yang jadi makmum adalah anak dan istrinya. Masya Allah indah sekali. Tapi bukan seperti itu. Agama memberikan aturan bagi laki-laki untuk sholat bersama kaum muslimin seperti di masjid kita. Itu aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak manfaatnya. Ketika kita hadir dalam sholat berjamaah, paling minimal kita kenal. Dan itu salah satu hikmah kenapa Allah mewajibkan bagi laki-laki untuk mengerjakan sholat secara berjamaah, untuk saling mengenal. Dan orang kalau sudah saling mengenal, maka hubungan akan semakin lebih akrab, lebih baik. Kemudian hikmah yang berikutnya, ketika kita sholat berjamaah seperti ini, maka standar sholat yang kita kerjakan, kita akan mengikut kepada standar sholatnya imam. Mungkin kalau kita sholat sendiri, kita inginnya buru-buru. Kalau kita sholat sendiri, kita bacaannya pendek. Tapi begitu kita sholat berjamaah bersama imam, kita akan ikut sholatnya imam. Kata sendiri Ramadan, nggak mungkin kita ngebalap imam. Kemudian antara hikmahnya pula dalam sholat berjamaah adalah kita akan banyak belajar. Kita akan banyak belajar. Mungkin di situ ada senior kita, ada orang yang lebih alim, ada orang yang lebih paham tentang fikih ibadah sholat, sehingga kita lihat sholatnya seperti apa. Banyak belajar kita. Ya mungkin tadinya kita sholatnya rubuh-rubuh gedang,
Begitu kita rajin sholat berjamaah, kita banyak meniru, entah itu di gerakan ataupun di tata cara sholat saudara kita. Itu salah satu faedah. Bahkan sebagian ulama menegaskan ini hikmah terbesar adanya kewajiban sholat berjamaah, ta'limun nas al-jahil, mengajari orang-orang yang tidak tahu tentang sholat menjadi tahu, ya, menjadi paham. Dan itu bisa kita rasakan. Awalnya ketika kita baru ke masjid ikut sholat berjamaah mungkin agak sedikit canggung, kemudian hari kedua, hari ketiga sudah mulai biasa. Di situ kita disuruh untuk rapat shaf, kemudian kita melihat teman kita sholatnya seperti apa, sehabis sholat mengerjakan sholat sunnah rawatib, atau begitu masuk masjid sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah. Itu banyak kita pelajari, Di samping juga adanya janji pahala yang sangat besar sekali dari sholat berjamaah. Ini sedikit pelajaran Bapak Ibu. Ketika sahabat Ka'ab bin Malik sudah siap segala sesuatunya, akan tapi tadi ya tergoda dengan perasaannya tadi, nanti dulu, ya, bisa saya lakukan, gampang, mudah. Bahkan beliau mengatakan di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat, "Tsumma ghadawtu wa raja'tu wa lam aqdi syai'a." Beliau balik ke rumah, ya, kemudian beliau tidak melakukan apapun. Falam yazal yatamadda bi hatta asri'u wa tafarrata ghazwu. Fahamamtu an artahila fa adraquhum. Sampai di hari, ya, kesekiannya ketika kaum muslimin sudah berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya semakin hari semakin jauh, kata beliau punya keinginan, kalau seandainya saya segera pacu kendaraan saya akan, ya, mendapatkan pasukan tersebut, artinya bisa menyusulnya. Akan tetapi fama laitani fa'altu, faya laitani fa'altu, tapi tidak dilakukan juga. Ini luar biasa, ya. Ini menjadi penyesalan. Ya laitani faya laitani fa'altu, kalau seandainya, duhai kalau seandainya dahulu itu saya lakukan. Masalahnya enggak menjadi lebih berat, ya, karena nanti sahabat Ka'ab dihukum oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hukuman yang sangat keras, ya, hukuman yang sangat keras. Ini memberikan pelajaran. Kadang kita itu berpikir, ya, kayak seperti tadi, dengan tidak ikut sholat berjamaah, mungkin ikut pendapat sebagian ulama yang mengatakan hukum sholat itu tidak wajib. Mungkin kita membela diri, membenarkan diri kayak gitu, tidak melihat kepada bagaimana Allah menjadikan sholat berjamaah ini menjadi sebuah kewajiban. Dan kata para ulama ketika menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah, di antara dalil yang mereka gunakan dalam Al-Quran adalah tentang adanya syariat sholat khauf, yaitu sholat ketika kondisinya mencekam, genting, terutama dalam kondisi peperangan. Allah perintahkan tetap untuk dikerjakan secara berjamaah. Ini kondisi genting, ini kondisi perang, ini kondisi kalau sekarang dentuman bom, ada peluru dan seterusnya, ada tembakan dan seterusnya. Allah tetap perintahkan untuk sholat berjamaah. Kalau dalam kondisi seperti ini saja Allah masih perintahkan untuk sholat berjamaah, lalu bagaimana dalam kondisi aman? Ini dalil yang sekali lagi menegaskan, ya, kalau sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sebagaimana kalau kita punya pemahaman seperti ini, masjid akan menjadi makmur, ya, masjid akan menjadi makmur dengan sholat berjamaah. Tapi dengan pemahaman dari sholatnya di rumah, ya, masjid akan kosong, ya, masjid akan kosong. Bahkan ada kesan sebagian masjid itu menjadi masjid angker, ya, karena jarang dihadiri oleh kaum muslimin, selalu tertutup pintunya. Ini kan
sangat disayangkan ya. Harusnya masjid itu makmur ya dengan ibadah, salah satunya adalah salat lima waktu. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan, fayalaitani fa'altu thumma lam yuqaddar dzalika li, tapi saya lagi-lagi tidak mampu ya. Fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhzinuni anni la ara li uswatan illa rajulan makhmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adzara Allah taala minad du'afa. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, maka beliau masih di kota Madinah tadi. Begitu beliau keluar pagi harinya, beliau melihat tidak ada yang tertinggal di kota Madinah kecuali 2, kata beliau. Ini bicara untuk laki-lakinya ya. Adapun untuk wanita nggak ada kewajiban untuk jihad perang. Ada 2, kata beliau, itu yang membuat beliau tambah bersedih. Yang pertama adalah orang-orang yang dikenal dengan sifat munafiknya. Jadi orang yang nggak ikut perang Tabuk itu dikenal kemunafikannya, ya, sifat nifaknya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang Allah beri uzur. Ya, karena apa? Kondisi tadi sakit atau orang tua ya atau anak-anak ini tidak wajib untuk ikut serta dalam peperangan. Ini tentunya pelajaran ya bagi kita semuanya Bapak Ibu, ketika beliau mengatakan ada hal yang sangat menyedihkan diriku ketika saya tidak bisa melihat adanya teladan. Jadi kita dalam kehidupan tentunya melihat teladan baik kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Ketika umpamanya ada sebuah kegiatan, yang mana kegiatan itu diikuti oleh warga, lalu kita lihat kita nggak ikut. Ketika kita tidak ikut, ternyata yang tidak ikut adalah kita dan orang-orang yang memang sama warga itu nggak serawung, ya memang dikenal dengan apa? Orang yang angkuh kayak gitu. Sedih kalau seperti itu ya, atau tidak? Nggak ada yang bisa diteladani. Kira-kira seperti itu kondisi hati yang dirasakan oleh sahabat Ka'ab bin Malik ketika akhirnya beliau tidak ikut serta dalam pasukan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teladan kita ternyata tidak ada. Karena apa? Orang-orang baiknya, orang-orang solehnya ikut serta bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang ada adalah orang munafik. Dan orang munafik ini ya seperti kita ketahui bersama, ya Allah SWT akan hukum di dalam neraka bersama orang-orang kafir. Bahkan Allah menjelaskan innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang munafik itu dihukum di bagian paling bawah api neraka. Ya, di bagian bawah api neraka. Dan sifat munafik ini Bapak Ibu itu akan selalu ada. Sampai hari kiamat nanti. Ya bagaimana tidak, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam aja ada, apalagi di zaman seperti sekarang. Yang Islam seperti kita rasakan bersama. Oleh karena itu kita itu diperintahkan untuk melihat di dalam ayat, melihat dalam hadis Nabi sifat orang munafik itu seperti apa. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatsu mina an-nifaq, ada 3 dari sifat kemunafikan. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara suka dusta. Jadi orang yang suka dusta itu bagian daripada sifat apa? Sifat kemunafikan. Ya. Kalau kita masih suka melakukannya berarti kita tinggalkan. Jangan suka berdusta sama orang. Kemudian apabila dia berjanji suka mengingkari. Ya. Ini salah satu sifat kemunafikan juga. Kalau janji sama orang dia ingkari. Kemudian yang ketiga adalah kalau diberi amanah dia itu berkhianat. Ya, kalau diberi amanah apapun, entah itu amanat istri atau anak atau harta atau
jabatan, lalu dia berkhianat, ini salah satu sifat kemunafikan. Dalam hadis yang lain disebutkan salah satu sifat kemunafikan pula adalah kalau dia berselisih. Kalau dia berselisih sama orang, dia sukanya apa? Membalas dengan balasan yang lebih buruk, jahat ya. Itu juga sifat kemunafikan. Jadi mungkin dia berselisih dalam masalah apa, mungkin jual beli atau mungkin apa? Kepemilikan atau hak bersama orang lain. Kemudian dia apa? Biasanya memperlakukan lawannya dengan lebih buruk, yaitu juga sifat kemunafikan. Nah, ini Bapak Ibu rahmat Allah yang bisa kita baca dari kisahnya beliau. Mudah-mudahan apa yang kita baca sekilas banyak faedah yang bisa kita ambil. Wallahu taala alam bissawab. Kisahnya sangat panjang sekali, yang mudah-mudahan kita bisa betah sampai menuntaskannya sampai akhir ya, karena banyak pelajaran yang bisa kita gali. Wallahu taala alam bissawab. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.